Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahrani dengan NIM 20040751247 dari kelas BC93. Sesuai dengan penugasan yang ada, dalam video kali ini saya akan meresum materi pertemuan ketiga bersama praktisi mengajar mata kuliah Public Speaking. Adapun materi yang dibahas pada pertemuan ini adalah mengenai kemampuan berbicara jenis pidato. Berbicara merupakan suatu bentuk komunikasi langsung dengan menyampaikan ide, gagasan, pendapat, maupun pesan-pesan yang lainnya. Kemampuan berbicara ini dilatih dengan tujuan untuk mempermudah memahami maksud yang disampaikan oleh orang lain dalam berkomunikasi. Menurut KBBI sendiri, pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditunjukkan kepada orang banyak atau wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan halayak banyak. Ada 3 jenis pidato, yakni pidato informatif, pidato argumentatif, dan pidato persuasif. Yang pertama, pidato informatif. Pidato informatif bertujuan untuk menyampaikan informasi. Pidato informatif harus jelas, logis, dan juga sistematis. Yang kedua, pidato argumentatif. Pidato argumentatif adalah pidato yang berupa perdebatan atau tekanan yang diberikan pada argumentasi pendek, biasanya dilakukan di depan hakim di sebuah persidangan. Pidato yang ketiga yaitu pidato persuasif. Pidato persuasif adalah pidato yang bertujuan untuk mengubah sifat atau pemikiran dari halayak. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi retoris terdiri dari 3, yaitu yang pertama, faktor komunikator yang meliputi pengetahuan tentang komunikasi, sikap, pengetahuan umum, dan juga sistem sosial. Yang kedua, faktor recipients atau faktor halayak, meliputi pengetahuan tentang komunikasi dan keterampilan berkomunikasi, sikap recipients atau halayak, sistem sosial, dan juga sistem kebudayaan. Faktor yang ketiga yaitu faktor pesan dan media. Faktor ini meliputi elemen-elemen seperti pesan, struktur pesan, isi pesan, dan proses penyampaian atau pembeberan. Bagaimana menyusun pidato yang baik dan benar? Pidato yang disusun dengan baik memiliki struktur yang jelas, konten yang relevan, dan penyampaiannya yang meyakinkan. Pidato yang baik pasti memiliki struktur yang teratur, konten yang relevan, bahasa yang jelas dan menarik, penyampaian yang meyakinkan, dan kesesuaian dengan konteks. Agar pidato yang kita sampaikan dapat dipahami dengan baik, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan atau perlu dipenuhi. Seperti yang pertama, keterampilan berbicara yang jelas. Kedua, bahasa tubuh yang ekspresif dan kontak mata yang kuat. Ketiga, penggunaan suara yang variatif. Keempat, pemanfaatan ruang dan panggung. Namun tentunya hal-hal tersebut harus dibarengi dengan persiapan yang matang, latihan dengan intens, responsif, humor sang pembicara, dan media dalam penyampaian pidato. Setelah mempelajari materi ini, saya menjadi tahu bahwa dalam menyampaikan pidato ada teknik-teknik agar pesan yang disampaikan mudah dipahami oleh narasumber. Dan ternyata saya masih kurang dalam menerapkan teknik-teknik tersebut. Itulah penyampaian singkat dari saya. Sekian, dan atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.